Jadi bagaimana kita sekarang agama ini sebetulnya masuk kemana? Ya, betul. Apakah dia civil society? Apakah dia Korporasi. korporasi? Karena sekarang kan agama udah jadi industri. Betul, Pak. Memang segitu Membangun imperiumnya juga. Nah, manusia yang berdosa ini bisa memanfaatkan apapun termasuk agama untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang perlu dibangun ini yang menurut Bung Saud itu adalah citra Allah di dalam kehidupan keberagaman ini. Ya, kembali lagi di Opini Berti bersama saya Rizdo dan kita sekarang kedatangan tamu ya Pak Berti ya. Ini ada pendeta aktivis atau Sohib saya, sohib saya. Sohib. Seangkatan dulu ya waktu di Seangkatan, STT ya, seangkatan. seangkatan. Kan dia bagian yang pinternya, saya yang bagian bodohnya. Kalau Dia sekarang dokter. kalau sekarang posisinya katanya Pak Pendeta Saud Sirait ini ya, Nah, aktivis katanya. Ya, aktivis gitu. yang di atas, saya yang bagian bawah. Aktivisnya di Dua. ya, tipisnya sekali bahkan merempet ke sosial politik gitu ya. Kalau Pak Pati Ada kan yang dikenalnya subversif, subversif apa itu? kan? Ada superversif. Super ya. Nah, yang biasanya bergerak di lapisan bawah itu superversif. Jadi memandang dari atas. Oke. Kalau subversion kan itu kan subversif artinya subversion. Ya. Kalau superversif itu superversif. Ya. Saya Di atas. memang selalu dituduh subversif. Kalau Pak Pati tuduhnya sesat ya Pak. Kalau dia dituduh subversif itu saya yang doain. Oke. Nah, kalau nggak salah Pak Pendeta berdua ini sebenarnya ini ya, dulu waktu kuliah di SRI Jakarta mungkin sekitar tahun-tahun ini ya, 90-an. 86-an. Ya, 81 masuk, 81. dikerjain. Ya. Dan itu waktu itu di 86, zaman-zaman masih lumayan ini ya, puncak-puncaknya Orde Baru ya. Ya. Udah lagi itu Jaya-jayanya. prima-primanya lah Bapak Ya. yang satu itu gitu kan. Betul. Dan akhirnya mungkin generasi di bawah Pak Pendeta sekalian tuh mulai akhirnya di era reformasi setelah itu gitu. Dan pas era reformasi Pak Pendeta berdua pasti lebih banyak memang ini ya, ngompor-ngomporin ya kalau boleh dibilang gitu. Jadi Namanya supersif. Provokator terus. Oke. Provokasi. Nah, dan itu sudah kita akhirnya bisa ini ya dapat rezim Orde Baru runtuh, terus habis itu kita dapat kebebasan dalam terutama kebebasan berekspresi, terus pers dan yang lain dan mulai banyak aktivis-aktivis yang bergerak di isu-isu kemanusiaan dan akhirnya lebih bebas ya saat ditekan seperti itu. Dan kalau boleh sekarang Pak, mungkin udah sekitar 20 tahun lebih ya reformasi kita berjalan gitu kan. Dan masyarakat kita boleh dibilang kalau secara teori kan kita disebut salah satu negara demokrasi terbesar seperti itu. Nah, tantangannya sekarang sebenarnya kita masih seperti itu atau ada tantangan untuk demokrasi ke depannya kalau sejauh yang kita lihat sekarang. Karena kan kalau boleh dibilang sekarang ya Pak Pen ya ada politik identitas, ada era sosial media sekarang di mana hate speech banyak beredar, terus juga ada politik uang, politik dinasti dan yang lain-lain. Nah, kalau melihat seperti itu kalau Pak Pendeta nih berdua melihat kita masih punya tantangan seperti apa ke depannya? Apa ada hal yang jadi alarm atau kita masih perlu mempersiapkan apa kalau di kondisi demikian? Kira-kira kalau menurut Pak Pendeta Saud dulu deh. Oh iya. Tantangannya apa nih Pak sekarang buat demokrasi Yang ada di Indonesia? dalam. Ya. Kalau dalam diskusi kalangan-kalangan supersif, ke depan itu disebut new totalitarian. Oke. Jadi new totalitarian ini tampaknya demokratis, Betul. tetapi sangat oligarkis. Terah sama Uang, kelompok. oke. Nah, ini yang dipentingkan. Jadi maksudnya kita secara prosedural masih ada pemilu, masih ada perwakilan rakyat, masih ada yang lain-lain. Sudah. Nah, Tapi itu yang saya katakan substansinya, kontennya. Oke. Ya. Kalau Gus Dur bilang seolah-olah Demokratis. Ya. Ya. Kuasi demokrasi. Hmm. Jadi tantangan kita ke depan itu bagaimana ya memperbesar, memperluas, memperkuat etikanya. Oke. Jadi oke, secara hukum terpenuhi, tetapi secara etik menghancurkan. Oke. Jadi makanya disebut ethics beyond the law. Dulu. Semisal kata kecil, ya kita di sini, kan? Nah, berkunjung ke rumah Berti, kan? Kita pulang, tahu-tahu ada duit
dolar segepok. Goodie bag lah ya, dikasih goodie Iya bag. kan? Nah, berarti klaim, oh itu uang saya. Padahal bukan uangnya. Kita adukan ke polisi, itu rumah Berti. Kok kau? Ya. Kok kamu bilang itu uang kamu? Ya. Secara law, Iya. ya. The law, ethics. Ya. Ini kalau Berti seorang yang etis, Dia akan klaim. dia tidak akan claim. Nah, ini kejumutannya. Ada 5 orang kita. Berarti kalau bijak etik, loh, kalau umum kan siapa yang punya ini semua mengaku. Karena law Ya, punya hak untuk mengklaim. Tapi nanti Berarti akan lihat teman itu wajahku sama apa enggak. Kenapa kau kusam? Aduh, gak tahu aku hampir $1 M. Banyak. Nah, berarti pergi lagi ke teman yang lain itu. Dilihat biasa-biasa aja bisa. Nah, kau yang punya ini. Indah kan? Kalau punya etik ya. Etik. Nah, demokrasi kita ini kehilangan itu sekarang. Iya. Gitu loh. Jadi secara hukum ya nggak salah gitu. Nggak salah. Ya. Melalui pemilu yang demokratis, ini. Tetapi penggunaan ya kewenangan yang diapa secara demokratis itu, ini yang Ya. dan ini akan menimbulkan new totalitarisme itu. Nah, ini yang perlu kita benahi, bagaimana moral ethics itu diperkuat di kita. Karena berarti kalau gitu gejalanya bisa macam-macam Pak ya, bisa jadi ke politik uang, bisa jadi kekuasaan dinasti tadi ya seperti itu, bisa jadi pakai kepentingan kelompok. Tapi intinya memang tadi ya, jadi memakai cara-cara yang tidak etis untuk tetap melanggengkan kekuasaan, kira-kira gitu ya kalau mau lihat ininya. Jadi dan penggunaan kekuasaan itu sendiri hanya untuk kelompoknya sendiri. Nah, isunya bisa beragam nanti gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau Pak Bati ngelihat tantangan itu sebenarnya masalahnya berarti kan sebenarnya kalau boleh dibilang di sisi etis ya kalau melihat ini gitu kan, dan kalau boleh dibilang kan bangsa kita kan religius harusnya kan etis ya gitu ya. Cuma karena Tuhan. Kalau Pak Bati ngelihat seperti apa Pak? Gini, artinya orang bisa religius kan, tapi kan orang bisa religius gini, bukan soal sekedar beragama, tapi gimana penghayatan agamanya. Iya. Sama saya bisa sama-sama Kristen, tapi kalau misalnya seorang Kristen yang jujur, saya seorang Kristen yang korup. Sama-sama Kristen. Kenapa bisa jujur saya korup? Karena penghayatan agama Anda oke, saya kurang oke. KTP sama-sama Kristen. Jadi sekarang bukan soal pada agamanya apa. Gimana penghayatan dia keagamaan dia? Apakah penghayatan itu membuat dia semakin manusiawi, makin bermoral, atau justru semakin tidak bermoral gitu ya? Semakin dia mengabaikan etika, lalu bahkan menggunakan agamanya itu untuk kepentingan kekuasaan, keuangan dan sebagainya. Nah, jadi ini persoalannya justru pada penghayatannya. Jadi bukan pada agamanya. Oleh karena itu memang yang dibutuhkan sekarang di dalam konteks ini adalah memang membuat orang menjadi semakin sadar di dalam konteks ini, gimana bisa memiliki penghayatan keagamaan di dalam konteks yang lebih sosial, di dalam konteks yang lebih sosial politik ya, yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial politik termasuk kebijakan sosial politik yang lebih manusiawi, yang lebih demokratis, bukan lagi demokratis yang dalam pengertian yang seolah-olah prosedural, tapi demokrasi yang substantif tadi, gitu kira-kira. Karena kan kalau pada hakikatnya demokrasi kan harusnya kesetaraan ya, dan maksudnya afirmasi terhadap mereka yang lebih terpikirkan, termarginalkan gitu, terus juga memberi ruang yang bebas dalam berekspresi gitu. Tapi kalau dalam kita ngelihat kan perkembangannya sekarang gitu Pak ya, ada aturan-aturan yang mendiskriminasi, terus ada politik kebencian gitu ya, terus ada juga ya tadi yang memakai unsur sara untuk segregasi masyarakat, terus ya itu kayaknya dilihat sebagai tantangan, tapi kan bermuara tadi ya, berarti di masalah etika si pelaku politiknya ya. Jadi gini, memang gini, salah satu hal yang terpenting kenapa kita pegang demokrasi adalah karena demokrasi itu satu sistem politik dengan kultur politik sekaligus yang memang realistis terhadap manusia. Demokrasi itu kulturnya itu sadar bahwa manusia ini nggak sempurna, kan gitu. Oleh karena itu setiap pemimpin itu selalu bisa dikritik.
demokrasi. Kenapa bisa dikritik pemimpin? Karena dia nggak sempurna. Iya. Selalu ada faktor kontrol. Iya. Nah, justru itulah sebabnya sistem demokratik itu. Cuman persoalannya sekarang demokratisnya diambil seolah-olah ada kontrol, tapi kontrolnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas kan Iya, gitu ya. Sehingga yang terjadi ya tadi oligarki itu, Iya, ini kontrol totalitarianisme. dengan uang, kontrol dengan segala macam agama bahkan ya, Iya, itu iya. yang lebih bahaya. Isu-isu primordial bahkan untuk memecah belah Betul, jadinya, seperti itu. betul. Nah, itu jadi tantangannya kalau seperti itu gimana Pak? Kan berarti kan mungkin kalau boleh dibilang yang dihadapi kan bukan masalah perse kayak primordialnya, bukan soal agamanya, bukan soal sukunya, bukan soal kakak atau keluarga, tapi di balik itu tadi ya ada semangat yang tidak etis memakai ininya. Nah, itu kira-kira baiknya kita menghadapinya sebagai masyarakat sipil seperti apa kalau menurut Pak Pendeta Daud? Ya ini kan demokrasi ya. Mhm. Kalau disebut kesetaraan artinya you nggak boleh karena agama A, agama B, agama C, karena profesi A, profesi B, karena suku A, wilayah A, itu nggak ada. Ya. Itu sebetulnya sistem demokrasi mempersatukan segala keberagaman. Mhm. Jadi kalau keberagaman hilang, ya kepelbagaian, kemajemukan, pluralitas hilang, jangan sebut itu demokrasi. Oleh alasan-alasan apapun. Oke. Ya, jadi itu karena apa? Kalau itu sampai terjadi akan terjadi oleh karena dominasi agama totaliter juga Ya. menggunakan itu. Jadi udah, you siapa? Selain engkau warga negara manusia yang baik, ya itu kau demokratis. Ya. Jadi mempersatukan dia. Begitu dia tadi segregasi, ya itu nggak demokratis lagi. Udah pemaksaan, Ya. force dia. Kan? Hmm. Jadi ini yang paling penting dikatakan. Tadi Bung Berti katakan penghayatan. Ini sebenarnya inti dari etika. Ya. Yang tadi. Ya, karena dihayatinya kemanusiaan, ya, kejujuran, jadi uang itu Kasihkan kan ke yang- penghayatan. Itu makanya etika itu selalu dikatakan impose from within. Ya. Dari dalam. Kalau hukum impose from without. Ya. Paksa. Coercive action dia. Ini masakan sih? Demokrasi itu adalah impose from within dengan kalau dia penghayatan. Ya, mau kamu miskin, kaya, tidak terdidik, tidak. Ini demokrasi ya untuk menyatukan spirit bersama. Sehingga nanti tidak mengarah kepada totalitarianisme yang baru. Ya, ya. Karena apa? Kalau totalitarianisme yang baru, demokrasi itu hanya menghantar kue-kue itu ke piring orang-orang yang Akhirnya ya. punya. Dia tidak nyampe ke piring-piring rakyat melata dan jelata. Nah, iya. Padahal tujuannya di situ. Coba lihat ya, embrio demokrasi di mana? Ya, Yunani kuno ya. Ya, is okay, sistemnya. Tetapi praktek pertama itu jauh sebelum Yunani sebetulnya. Cuman masih dalam bentuk imperium. Iya, ya. Pemilihan Saul. Oke, kalau diceritain Saul itu Alkitab dipilih. ya. Ya, Itu bentuk demokrasi. Cuma dikatakan di situ cabut undi. ya. Judul di perikopnya 2 Samuel 9. Tapi prakteknya nggak ada cabut undi. Ya, ya. Pilih dulu suku. Yang terbaik di antara Suku. kalian. Jadi kayak partai-partai ini. Dari partai mana? Ya kan? Kalau sekarang sistemnya presiden threshold itu 20%. Nah, itu kan semakin selektif. Kalau dulu dari suku mana? Wih, berunding suku Benyamin. Suku Benyamin berunding lagi tau. Kan? Dari klan mana? Kan? Nah, lalu kemudian setelah klan itu baru kemudian Saul terpilih. Dan itu seluruh tua-tua Israel hadir di Mensa. Hadir. Jadi demokrasi langsung. Iya kan? Nah, perubahan demokrasi ke dalam bentuk sistem yang tadi kesetaraan, rakyat yang memerintah dari rakyat untuk rakyat, ya, itu sebetulnya karena reformasi. Coba lihat ada sebelum reformasi ada nggak bentuk demokrasi? Seluruhnya kerajaan, selurunya mau Prancis, Inggris, Denmark, Belanda, Indonesia, loh, iya, reformasi datang, terjadi
Jadi tanpa disadari reformasi itu mengubah seluruh tatanan dunia. Ya. Nah, ya sayang sekali Jadi kalau substansi demokrasi ini tidak kita ya. hayati, kemudian kita praktekkan.